Salam budaya, salam lestari untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel Dunia Kris dalam program Tukar Kauro. Oke, seputar Tosan Aji sangat dekat sekali ya dengan yang namanya budaya besi dan budaya logam. Ya besi atau logam lah. Lalu bagaimana sih eh, budaya logam ini dikenal oleh nenek moyang Nusantara kita ini, dikenal oleh masyarakat Nusantara ini? Siapa yang memperkenalkan logam atau besi ini kepada mereka dan bagaimana sih perkembangannya untuk meningkatkan keahlian-keahlian mereka ini? Para ahli membagi zaman prasejarah di Indonesia berdasarkan benda hasil kebudayaannya itu menjadi dua. Jadi ada dua masa, ada dua periode utama. Yang pertama ada di zaman batu ya. Terus yang kedua ada di zaman logam. Zaman logam sendiri itu terdiri dari perunggu dan zaman besi. Perlu dicatat di Indonesia maupun di Asia Tenggara itu tidak dikenal adanya zaman tembaga ya. Secara sederhana zaman besi itu adalah masa di mana logam besi mulai digunakan untuk membuat peralatan-peralatan sehari-hari seperti pekakas ataupun senjata-senjata tajam di zaman itu. Itu yang dibiasa secara sederhana zaman besi itu seperti itu. Besi atau bahasa latinnya adalah ferrum ya. Itu diperoleh dari pengolahan biji besi. Sebagian besar biji besi dari hasil tambang itu kan mengandung besi hanya sekitar 50-70% ya di dalamnya. Karena biji besi dari hasil tambang itu masih bercampur dengan beberapa kotoran-kotoran seperti batu-batuan, tanah ataupun ya unsur-unsur logam lainnya itu masih bercampur di dalamnya. Oleh karena itu biji besi dari tambang tadi itu harus diproses terlebih dahulu untuk yang namanya pembersihan gitu untuk menghasilkan dua produk utama. Yang pertama ada produk besi, yang kedua ada produk baja. Jadi dari biji logam tadi itu ada besi dan ada logam baja. Nah, untuk leburan pertama, untuk setelah dia dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari material-material lain selain logam besinya, itu akan menghasilkan sebuah besi murni yang dimana bentuknya itu biasanya lebih lunak dan elastis. Sementara itu untuk memperoleh sebuah baja, kan tadi ada dua produknya, ada baja dan besi. Untuk memperoleh baja, besi murni tadi itu akan diolah kembali, dilebur kembali hingga mencapai pada kandungan karbon tertentu. Nanti dia akan menghasilkan sebuah baja. Baja yang memiliki tingkat kepadatan atau kekerasan yang lebih tinggi, di mana baja ini biasa sifatnya lebih keras dan juga tajam. Tapi namun dia tuh kadang-kadang relatif lebih mudah patah. Karena gini, kalau kita lihat kan suatu yang keras itu kan biasanya patah ya. Kalau suatu lentur dia akan membengkok seperti itu. Kedua produk inilah yang menjadi bahan utama dalam pembuatan keris, logam dan besi seperti itu. Dimana besi ini nanti akan menjadi tempat untuk menyisipkan logam nikel atau meteorit yang dimana digunakan untuk merekayasa pamor. Besi itu akan dijadikan bahan utama untuk sebagai selorok atau ati keris. Yang dimana itu adalah bagian utama pada bilah keris yang dibutuhkan untuk menentukan ketajaman serta kekuatan dari bilah keris tersebut gitu. Jadi ada
beberapa teori yang populer, masyarakat itu mengenal besi atau batang besi itu dari India dan dari Tiongkok. Dugaan ini tuh dilandaskan atau didasarkan pada kondisi apa kenyataan bahwasanya Nusantara itu kan sebuah apa tempat, pusat apa namanya, perdagangan dunia yang kaya akan komoditas unggulan gitu. Salah satunya rempah-rempah atau ya hasil alam lainnya lah. Nah, hal tersebut itulah yang membuat apa namanya, yang memungkinkan bahwasanya Nusantara ini bertukar atau berbarter komoditas perdagangan antar komoditas, perdagangannya gitu. Yang nanti akhirnya ditukar dengan logam atau batang besi tadi, gitu. Nah, kenyataan ini juga diperkuat dengan adanya beberapa temuan-temuan keris ya, kayak dari Tangguh Sedayu itu yang, menggunakan teknik tempa berlipat-lipat gitu, yang tempanya dilipat-lipat. Ya memang kalau keris itu kan dibuatnya secara berlipat-lipat-lipat. Dan ini nih sangat mirip sekali dengan, teknik tempa yang ada di India yang kalau besinya itu disebut dengan nama besi Woods, WOOTZ kalau nggak salah tulisannya, Woods. Nah, itu tuh sangat mirip sekali gitu dengan besi yang ada di India gitu. Beberapa ahli juga berpendapat kayak salah satunya itu ada Flecke ya. Flecke itu misalkan dia, berpendapat bahwasanya kayak logam-logam yang ada di Nusantara itu dibawa oleh imigran-imigran waktu Dirto Melayu atau yang kita sebut Melayu Muda. Iya Melayu Muda ya. Kalau di sejarah itu kan ada yang Melayu Tua dan Melayu Muda. Nah, itu waktu datang ke Indonesia sekitar tahun 300 atau 200 sebelum Masehi kalau nggak salah, 200 atau 300 sebelum Masehi mereka membawa besi-besi tersebut. Ada juga yang hampir sama dengan pendapatnya Fekle tadi, itu dari pendapatnya, Sukmono. Nah Sukmono itu berpendapat bahwasanya ya perunggu atau besi itu memang berasal dari kebudayaan-kebudayaan, Dongson yang ada di Indochina, itu. Nah, itu yang kemudian dibawa ke Nusantara itu melalui Melayu Barat itu sekitar tahun 5000 sebelum Masehi gitu. Nah, itu kedua pendapat itu mengatakan bahwasanya ya ada yang apa namanya, besi itu dibawa oleh para imigran atau eh, bangsa asing gitu. Namun berbeda pendapat dengan yang dua tadi dari Sujono. Nah, dari Pak RP Sujono ini dia berpendapat bahwasanya ya pengolahan besi di Nusantara itu murni memang ada kemampuan atau kearifan dari, masyarakat lokalnya gitu. Jadi memang pengetahuan-pengetahuan lokal di mana diperkuat dengan, bukti kalau, orang-orang purba dulu, prasejarah dulu yang ada di Nusantara itu hidup atau menetap di daerah-daerah yang memang sudah memiliki, kandungan logam yang sangat tinggi gitu. Di sana tuh ada biji-biji besi yang sangat melimpah gitu. Makanya hal ini memungkinkan bahwasanya mereka untuk mempelajarinya secara mandiri, seperti itu. Namun demikian hingga kini ya masih belum ada secara apa namanya prasasti atau sumber literatur yang tertulis yang menjelaskan bagaimana nenek moyang kita dulu, mengelola besi. Ya seadanya ada satu-satunya gambar itu yang agak cukup jelas ya, yang cukup jelas tuh di salah satu candi, Candi Sukuh. Nah, di salah satu candi Sukuh itu di reliefnya ada menggambarkan, para empu yang sedang menempa kerisnya di besalennya mereka gitu. Ya namun kan, relief ini tidak bisa menjadikan acuan untuk, memahami teknik-teknik apa namanya, pengolahan besi di masa prasejarah. Karena candi tersebut, Candi Sukuh itu juga dibangun sekitar di era abad ke-15 yang tepatnya di akhir-akhir Majapahit gitu, di akhir-akhir era Majapahit. Sedangkan yang kita kenal ya, keris itu kan udah ada sejak lama sekali gitu, sudah jauh sebelum itu keris di Jawa itu udah ada gitu. Makanya ini nggak bisa menjadi acuan, gitu. Ada pula pendapat atau dugaan yang menyatakan, bahwasanya besi itu secara tidak sengaja dikenal oleh masyarakat Nusantara. Jadi pasir yang dulu digunakan masyarakat untuk membuat perapian,
guna untuk menghangatkan tubuh mereka, untuk memasak. Ketika dibakar terus-menerus itu menghasilkan gumpalan-gumpalan, besi gitu yang berbentuk butiran-butiran dan, lempengan-lempengan kecil gitu. Nah di Pulau Jawa sendiri kan, biji besi itu banyak sekali ya kita temui itu bercampur dengan pasir-pasir pantai gitu. Selain ataupun dengan kerikil-kerikil yang banyak mengandung, logam-logam besi yang bersifat magnetik. Nah, kesadaran akan adanya logam yang bisa dilelehkan ini akhirnya kemudian mendorong masyarakat untuk mulai membentuknya untuk menjadi sebuah, peralatan atau benda-benda yang mereka butuhkan seperti peralatan pertanian, peralatan rumah tangga atau bahkan, senjata tajam dan sebagainya, seperti itu. Anggapan tadi yang di awal bahwasanya sebenarnya tempat bangsa Indonesia tuh berasal dari pengaruh India atau Tiongkok itu kan sebenarnya, kurang kuat juga. Meskipun demikian kita tidak bisa menutup mata bahwasanya keris-keris yang menggunakan bahan besi wood itu telah hadir di Nusantara sejak abad ke-8. Oleh karena itu kan kita harus perlu melihat lagi gitu kan, kenapa kok Indonesia itu mengimpor, besi-besi dari luar, sedangkan waktu itu pun masyarakatnya sebenarnya bisa gitu mengolah dengan tekniknya sendiri gitu, dengan maksudnya mengolah besinya sendiri juga gitu. Impor besi di sini tuh mungkin terjadi karena tingginya permintaan, keris waktu itu ya mungkin ya. Jadi impor besi di sini tuh mungkin sangat terjadi karena ada tingginya permintaan pembuatan keris gitu terhadap keris. Sementara pusat-pusat, pengolahan besi lokal itu nggak nggak mencukupi gitu, nggak mampu mencukupi kebutuhan keris tadi. Sehingga kita harus butuh impor dari luar. Ditambah lagi kan situasi eskalasi politik yang semakin memanas atau bahkan disertai dengan peperangan sporadis yang menuntut, meningkatnya pembuatan keris dan senjata-senjata tajam lainnya gitu. Sehingga akhirnya ya impor ini menjadi, salah satu pilihan yang praktis gitu, yang lebih praktis atau lebih cepat juga prosesnya dibandingkan harus, mengolah secara tradisional seperti itu. Jadi ya bagaimana nenek moyang kita mengenal besi ya sejarahnya menunjuk kepada pengetahuan itu lahir dari dua jalur gitu. Yang pertama dari kecerdasan pengetahuan lokal, pemahaman lokal, terus dengan cara memanfaatkan kekayaan alamnya, dan ada juga yang terindikasi bahwasanya adanya pengaruh dari perdagangan global tadi juga yang membawa besi-besi impor tadi. Dan akhirnya dipadukan lahirlah karya-karya atau sanaji yang sangat banyak gitu dan variatif. Kaya lah akan karya atau sanaji gitu. Ya mungkin itulah kurang lebihnya ya dari dua jalur tadi kita bisa ngambil pelajarannya gitu. Semoga ini menjadi suatu pengetahuan tambahan buat para penonton. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini gitu kan. Mohon maaf jika ada yang salah saat saya ucapkan atau saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang, bisa lengkapi juga di kolom komentar. Kita saling tukar ilmu saja, saling diskusi saja. Di sini juga bukan yang paling benar, bukan yang paling tahu. Gitu. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Saya pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode Tukar Kauruh berikutnya. Salam budaya.